Hai sahabat 23 Project, welcome back. Kental Ji. Channel 23 Project adalah channel yang memberikan tutorial, wawasan, informasi mengenai dunia percetakan. Oke, langsung saja untuk video kali ini saya akan membahas mengenai BBS dan BBA atau bisa disebut BBJ. Ya, langsung saja kita mengenal dua istilah tersebut ya. Kalau dari segi arti BBS yaitu bolak-balik samping, sedangkan BBA yaitu bolak-balik atas atau di daerah tertentu disebut dengan BBJ, bolak-balik jungkir. Itu dari segi bahasanya. Untuk menggunakan BBS dan BBA itu bagaimana? Kita langsung saja ambil contoh. Ini adalah contoh yang sudah saya siapkan. Kita buka dulu aplikasinya. Ini adalah contoh undangan ya. Contoh undangan. Ini untuk desain depan dan ini untuk desain belakangnya. Misal ada konsumen ingin membuat undangan dengan jumlah kuantiti 300 piece undangan ya. Jadi kita harus mengetahui juga di samping BBS dan BBA kita juga harus mengetahui dari misalnya seperti ini, dari area kertas, area cetak, kemudian area plat. Adapun jenis-jenis merek mesin ya, merek mesin biasa digunakan untuk undangannya itu yaitu dengan mesin toko, mesin GTO, Oliver atau mesin SM52 gitu ya. Untuk mengenalnya seperti ini. Jadi ini misalnya area kertas ya, area kertas. Kemudian ini adalah area cetaknya. Kita lihat saja, misalnya undangan ini akan dicetak di mesin GTO dengan area kertasnya yaitu 36 kali 52, 36 kali 52 kali 52. Dengan ini untuk area kertasnya ya. Sedangkan untuk area cetaknya 34 kali 50, 34 50 kali 34. Jadi seperti ini. Jadi biasanya suka ada jarak 1 cm ya. Jadi ini adalah gambar yang akan kita cetak. Kemudian ini ada jepitan istilahnya ya. Jadi jepitan untuk mesin itu biasanya membutuhkan 1 cm. Nah, seperti ini. Ke atas 1 cm, ke bawah 1 cm kalau kita menggunakan BBA atau BBJ. Seperti ini. Ini untuk bagian belakang. Misalnya ini untuk bagian depan. Adapun jadi kita sudah page up tapi tidak ke atas, jadi kita bagian ininya harus di atas kertas ya. Jadi kita ketika nyusun undangan yang akan kita cetak, jadi
Jadi susunannya itu enggak seperti ini ya. Jadi ini kepalanya kan, istilahnya ini kepalanya ke sana, kemudian kepala depannya ke sana. Seharusnya kalau kita ingin misalnya ingin di BBS bolak-balik samping ya, otomatis untuk bagian belakang itu menghadap ke arah sebaliknya yang gitu ya. Nah, atau hadap menghadap seperti ini. Kalau tidak diginikan ketika di BBS atau di BBA, maka yang akan tercetak jadi seperti ini. Nanti depannya benar, sedangkan belakangnya akan menghadap ke bawah gitu. Nah, seperti ini gitu. Contoh seperti ini ya. A dan B. Ini bagian depan untuk huruf A dan B itu untuk bagian belakang. Jadi ketika kertas itu kan dua muka untuk undangan. Jadi ketika mesin ngambil jepitan dari sini, dari kepalanya ya, istilahnya itu kepalanya, otomatis ketika di BBS bolak-balik samping, B ini akan ke A, sedangkan A akan ke B gitu ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya, sedangkan ini kosong lagi gitu ya. Gitu. Sebagai contoh seperti ini. Contoh untuk format undangan. Kita hitamkan saja. Nah, jadi seperti ini ya untuk contoh undangan. Formatnya atau tata letaknya, jadi ini menghadap ke kiri, sedangkan bagian belakang menghadap ke kanan ya, kepalanya itu. Ini biasanya saya menggunakan BBS bolak-balik samping ya. Jadi ini nanti setelah bagian kedua ini itu jadi di sini dan ini ke sini gitu ya. Gitu. Ya. Di samping kita mengetahui area-area cetak dan area kertas, kita juga biasanya harus mengetahui ukuran kertas ya. Misalkan untuk undangan itu saya menggunakan kertas art paper dengan ketebalan 260 gram dengan ukuran 100 kali 60 cm ya. Ini untuk ukuran planonya, untuk ukuran plano. Kita bagi 4 saja ya, kita bagi 4 biasanya dari 100 kali 65 itu dibagi 4 jadi jadi ukuran yang akan kita dapat yaitu 50 kali 32,5 ya. Kita lihat dulu untuk area kertasnya. Area kertasnya yaitu 36 kali 52. Nah, masih ada sisa 2 cm dan ini 4 cm, 3 cm, 5 ya. 3 cm, 5 gitu. Sedangkan ini area cetaknya, kita lihat saja untuk ini apakah aman gitu ya. Biasanya aman tidaknya lihat dari sininya ya, dari area kertas dan area cetak.
Untuk area cetaknya yaitu 50, sedangkan saya gunakan 46,3 dan 29,7, sedangkan di sini 34 cm ya, 34 cm. Tuh. Kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ketika kita membeli bahan, biasanya saya nyisipkan ya. Jadi nyempilin yang seperti ini. Ini untuk souvenir card atau ucapan terima kasih gitu. Biasanya kan sudah gratis untuk souvenir card dan ucapan terima kasihnya seperti ini. Nah, seperti ini untuk gambaran dari BBS ya. Jadi area kertas harus lebih besar dari area cetaknya. Jadi ini untuk jepitan biasanya. Sedangkan untuk BBA atau BBJ contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Untuk BBA atau BBJ, kertas itu harus lebih dilebihkan 1 cm ya untuk jepitan biasa. Kalau untuk format penyimpanannya kurang lebih sama ya, sama seperti BBS. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau untuk ini kan untuk BBA, ini A, ini B, sedangkan untuk BBA atau BBJ jadi ini A, ini B, seperti itu gitu. Jadi pertama mesin akan narik dari atas seperti ini, kemudian dibalikan oleh operatornya sehingga yang ini jadi di atas gitu tuh, gitu. Jadi nariknya dari sini nih. Pertama nariknya dari atas, kemudian yang kedua nariknya dari sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ininya kok nggak dipulin ke sini ya. Jadi ketika mesin narik pertama yaitu ini ada, kemudian untuk belakangnya otomatis jadi seperti ini tuh. Jadi ini juga ada sebenarnya ya, tapi dibalik kertasnya gitu. Itu untuk pengertian BBS dan BBA atau BBJ ya. Seperti itu. Teknik ini kok biasa digunakan untuk dunia percetakan ya, dunia percetakan. Kegunaannya apa gitu ya? Kegunaannya apa? Otomatis BBS dan BBA ini mengurangi biaya operasional ketika kita akan mencetak ya. Misalkan kita menggunakan mesin SM, misalkan dengan harga satu kali naik itu 280.000 ya, misalkan ya, misalkan. Sedangkan kita butuh hanya brosur ini 1000 jadi gitu ya, 1000 jadi gitu. 1000 jadi 2 rim gitu ya, 2 rim otomatis 2 rim itu kurangi dibagi jadi 2 gitu ya. Soalnya satu kertas itu dapat 2 lembar ya. 2 lembar brosur, satu ini gitu ya. Kalau tidak menggunakan teknik BBS dan BBA, maka operasional yang akan dikeluarkan yaitu kali 2 gitu ya. Jadi seharga 560.000. Ini misalkan ya. Jadi di setiap daerah kan beda-beda untuk ongkos cetaknya. Kan bisa pakai teknik seperti ini misalnya ya.
Ini depannya dicetak dulu, kemudian untuk belakangnya juga seperti ini. Kan bisa gitu ya. Maka yang akan dikeluarkan biaya yaitu 280 kali 2, pertama cetak depannya, yang kedua cetak belakangnya ya. Gitu. Jadi kegunaan dari BBS dan BBA itu kurang lebih seperti itu, dan banyak hal lainnya gitu ya. Mungkin Anda atau para senior sudah mengetahuinya gitu ya. Mungkin dicukupkan sekian untuk video kali ini dengan membahas BBS dan BBA. Bila kalian mempunyai masukan atau kritikan atau saran yang mendukung, silahkan di komentar saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau kurang dalam penyampaiannya. Untuk mendukung channel ini lebih maju, silahkan like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.